Sosok mendiang Ahmad Zaki meninggalkan kenangan mendalam bagi Didin Wahyudin, orang tua almarhum Harun Al-Rashid yang menjadi korban meninggal dalam kerusuhan Bawaslu 2019. Bagi Didin, Ahmad Zaki bukan hanya seorang relawan kemanusiaan. Zaki merupakan sosok yang berjasa besar bagi keluarganya karena pernah menolong dan mengevakuasi Harun saat berada di tengah kerusuhan. Didin mengenang pertemuan pertamanya dengan Ahmad Zaki terjadi ketika situasi kerusuhan Bawaslu pada tahun 2019. Saat itu, Ahmad Zaki menemukan Harun di lokasi kejadian dan membawanya menggunakan ambulans miliknya untuk mendapatkan pertolongan medis. Hal ini diungkapkan Didin yang melayat ke rumah duka di Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu 22 Agustus 2026. Izin mau tanya Pak, Bapak mengenal sosok almarhum ini seperti apa sih Pak? Masya Allah, luar biasa ya. Kalau mengingat kebaikannya luar biasa ya. Jadi setiap ada bencana atau ada setiap musibah, dia selalu ada, selalu hadir dalam duka. Jadi bukan hanya bencana di sini aja Pak, tapi di luar dia juga aktif gitu Pak ya? Betul. Jadi beliau itu aktif di relawan kemanusiaan. Jadi memang setiap ada bencana atau kerusuhan pun beliau ada gitu, hadir di. Memang udah lama Pak jadi relawan gitu Pak ya? Saya kurang tahu ya, saya kenal beliau itu ketika dimana anak saya menjadi korban di 2019, dan kebetulan beliau itu yang menyelamatkan anak saya dari tempat kerusuhan itu, dinaikkan ke ambulan beliau gitu. Jadi dia yang menyelamatkan ya, almarhum itu mengangkut Harun Al-Rashid ke ambulannya dan dirawat, lalu dibawa ke Rumah Sakit Darmais. Namun ketika hendak sampai ke Rumah Sakit Darmais, Harun Al-Rashid sudah menghembuskan napas yang terakhir. Seperti itu. Jadi dalam perjalanan gitu dalam ya? Perjalanan. Cukup besar juga jasa almarhum ke keluarga. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan hanya itu, beliau juga membantu saya dalam beberapa hari setelah meninggal anak saya. Beliau juga masih membantu logistiknya juga. Ahmad Zaki kemudian meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur pada Jumat 21 Agustus 2026. Zaki meninggal sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia bagian tengah di wilayah Satar Padut, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Bersama 3 rekannya, Zaki telah berada di Manggarai sejak Minggu 16 Agustus 2026. Mereka bertugas mendistribusikan bantuan logistik bencana dari posko relawan gerak bareng di halaman Masjid Nurul Huda Reo menuju wilayah Satar Padut. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa mengatakan Zaki sempat mengemudikan mobil Toyota Fortuner sebelum mendadak menghentikan kendaraannya sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Zaki kemudian meminta bantuan rekannya untuk melepas helm dan jaket yang dikenakannya. Tak lama berselang, ia kehilangan kesadaran. Rekan-rekannya kemudian membawa Zaki ke posko medis Damar untuk mendapatkan pertolongan. Namun dokter menyatakan Zaki telah meninggal dunia. Berdasarkan informasi awal, Zaki diduga mengalami kelelahan hebat setelah menjalani aktivitas kemanusiaan secara intens.
Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma i'tiqadin sahih. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya.